Ya Ustaz, bahwa Muhammadiyah ini memang sejak berdiri memiliki komitmen untuk melanjutkan misi risalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Kiai Ahmad Dahlan ditanya kenapa organisasi ini diberi nama Muhammadiyah, kok seperti nama perempuan? Kalau di Jawa kan umumnya nama perempuan itu diakhiri dengan ya. Misalnya Juweria, siapa lagi? Aisyah. Istri saya namanya Mas Ida. Ya, semua. Tapi kemudian Kiai Ahmad Dahlan menjawab, itu bukan nama perempuan. Muhammadiyah itu oleh beliau dijelaskan bagaimana kita berusaha untuk mengikuti atau itba apa yang menjadi akhlak Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Tapi dalam pemahaman saya sesungguhnya Muhammadiyah itu juga berarti kita berusaha untuk melanjutkan misi risalah atau misi nubuwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah mengutus Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang merupakan rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Muhammadiyah ini juga harus senantiasa berusaha untuk tidak hanya mengikuti atau itba Rasul, tetapi juga melanjutkan apa yang menjadi misi risalah atau misi kenabian Rasulullah Muhammad. Karena itu maka Muhammadiyah sejak tamat 1 abad atau jelang 1 abad tahun 2010 di Yogyakarta mulai mendeklarasikan gerakan ini sebagai gerakan internasional atau international movement. Dan itu bukan sesuatu yang ambisius. Menurut saya sebuah cita-cita yang sangat realistis. Ada 3 argumen yang bisa saya sampaikan untuk mengatakan bahwa cita-cita internasionalisasi Muhammadiyah atau menjadikan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan yang rahmatan lil alamin itu dalam 3 indikator. Yang pertama, sejak tahun 2011 Muhammadiyah itu sudah resmi menjadi anggota ECOSOC di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga secara kelembagaan sebenarnya we are already part of international organization, namely ECOSOC. Kira-kira bahasa Sulawesi Baratnya. Kemudian yang kedua, sekarang ini Muhammadiyah sudah memiliki 30 cabang istimewa di 30 negara. Cabang yang terakhir itu cabang istimewa di Selandia Baru yang merupakan pengembangan dari cabang di Australia. Sebelum di Selandia Baru ada cabang kita di Kuwait, dan kemudian setelah di Kuwait, sebelum di Selandia Baru ada cabang istimewa kita di Timor Leste. Timor Leste ini cabang kita juga, karena dulu sebelum memisahkan diri atau sebelum jadi negara yang merdeka, kita sudah ada pimpinan wilayah di Timur-Timur pada waktu itu. Kalau ketika kemudian Timur-Timur menjadi sebuah negara Timor Leste, maka proses itu akan tertunda dan alhamdulillah cabang istimewanya sudah berdiri. Insya Allah cabang-cabangnya semuanya hidup, walaupun kehidupannya tentu berbeda-beda. Ada yang makmur dan sejahtera. Cabang istimewa Australia itu sangat kuat. Kemudian cabang istimewa di Mesir juga sangat kuat. Kemudian cabang istimewa di Malaysia itu yang menurut saya paling kuat, karena di Malaysia itu sudah banyak ranting istimewa. Karena di tingkat kerajaan itu cabang istimewa, tapi di tingkat negara-negara bagian itu ranting istimewa Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga memiliki beberapa lembaga tingkat, ya kita menyebutnya sebagai lembaga yang memiliki label yang juga sudah internasional dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Saya tadi saya menyampaikan kepada Prof. Budan bagaimana banyak negara berharap kepada Muhammadiyah.
terutama dalam dua bidang yang memang selama ini menjadi, mungkin kita menyebut sebagai core bisnis Muhammadiyah atau ekspertis Muhammadiyah, yaitu bidang pendidikan dan bidang kemanusiaan. Beberapa duta besar datang ke PP Muhammadiyah meminta kepada Muhammadiyah untuk memberikan beasiswa, dan kita sampai sekarang sudah memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Total sudah lebih dari 1.000 mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang terakhir sudah kita tandatangani MOU dengan Kenya untuk kita memberikan 30 beasiswa kepada mahasiswa Kenya studi S1 dan S2 di Indonesia, dan mudah-mudahan kita juga akan membangun sumur di Kenya. Dan kita juga membangun masjid di Uganda, dan tentu membangun 2 sekolah di Beirut, Lebanon, untuk warga Palestina yang menjadi pengungsi di Beirut, dan kemudian berbagai gerakan internasional, terutama adalah gerakan sekali lagi di bidang pendidikan, pembangunan, dan kemanusiaan. Karena itulah maka Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana berperan lebih besar di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tadi Pak Dr. Wahyu menyampaikan tentang tema muktamar kita di Solo adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dan itu adalah bagian sekali lagi bagaimana kita ini berusaha secara kelembagaan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dan bangsa di dunia untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi saya memaknai dakwah itu agak berbeda dengan umumnya pemahaman yang selama ini berkembang. Selama ini dakwah dimaknai sebagai to invite atau to enjoy, mengajak atau mengundang. Saya cenderung memaknai dakwah itu to deliver, menghadirkan, to reach out, menjangkau, sehingga dakwah itu tidak menunggu, tetapi dakwah itu proaktif. Sehingga dengan menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu, kita berusaha untuk bagaimana bisa menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat, baik persoalan-persoalan yang terjadi di lingkup kecil di lingkungan di mana kita berada, maupun di lingkup global di dunia yang memang selama ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita boleh melihat secara sekilas, dunia sekarang memang sedang mengalami krisis. Paling tidak ada 4 krisis yang sangat mengemuka di dunia ini. Yang pertama, dan yang itu menjadi perhatian dari banyak pihak, adalah krisis lingkungan. Environmental crisis itu luar biasa terjadi. Kalau kita membaca buku-buku tentang lingkungan hidup, kita segera menemukan betapa ancaman perubahan iklim itu menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia, bahkan bagi keberlangsungan kehidupan di alam semesta. Kalau pemanasan global dan climate change ini tidak dihentikan, maka kiamat itu bisa terjadi lebih cepat. Ada satu mahasiswa saya baru saja menyelesaikan tesis di UIN Jakarta. Itu menarik tulisan dia, menulis tentang pendekatan critical thinking dalam pembelajaran tentang akhirat. Percaya kepada hari akhir gitu, Prof. Yang dia menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan nakliyah, bagaimana akhirat itu dijelaskan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta turos atau pendapat para ulama mengenai akhirat itu. Yang kedua, dia menjelaskan akhirat dengan pendekatan ilmu fisika, terutama berkaitan dengan bagaimana peredaran matahari, bulan disampaikan Prof. Yuda tadi, kemudian kerusakan ozon dan seterusnya itu, dan potensi ketika ozon nggak segera dihentikan persoalan ini, maka kemudian cahaya matahari itu tidak akan sampai ke bumi, atau kalau sampai ke bumi juga sudah tidak sehat lagi karena ozonnya sudah bolong.
terjadilah tabrakan antar planet yang disebut dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi jangan khawatir, menurut hitungan ilmiahnya usia ini masih lebih dari sekian miliar tahun dari masa lalu. Ini hitungan fisikanya begitu. Tapi menarik. Tetapi proses itu bisa menjadi lebih cepat kalau kerusakan ini tidak dihentikan. Dan kerusakan itu adalah karena kerusakan akhlak. Sehingga krisis kedua yang kita hadapi sekarang adalah krisis moralitas. Kalau kita kembali membaca Al-Quran, dijelaskan di dalamnya bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah karena perbuatan manusia. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kalau saya baca tafsirnya Qurtubi, dia menyebutkan bahwa kerusakan fil barri wal bahr, kerusakan di dunia itu tidak sekedar kerusakan di daratan dan di laut, tetapi dia memaknai al-bar itu adalah al-lisan dan al-bahr itu al-qalb. Jadi kalau lisan dan hati manusia itu sudah rusak, maka dunia juga tinggal tunggu rusaknya saja. Menarik pendekatan Qurtubi ini. Selain dia juga menyebut memang bahwa kerusakan itu karena memang perilaku manusia yang secara moral memang mereka bermasalah. Karena itu maka banyak kerusakan terjadi. Itu karena persoalan di mana manusia tidak bisa mengendalikan diri. Ada sebuah buku sudah agak lama, terbit tahun 2009 ya, tulisannya Michael Sandel. Dia menulis buku judulnya What Money Can Buy. Kalau diterjemahkan letterless berarti apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Atau kalau diterjemahkan bebas, semua bisa dibeli oleh uang. Tapi dia menjelaskan bagaimana problem moralitas yang manusia itu tidak mampu mengendalikan diri. Rusaknya alam itu karena manusia berbuat berlebih-lebihan, israf. Konsumsi yang berlebih-lebihan dalam berbagai aspek itu yang menjadi sebab kerusakan di alam semesta. Polusi itu terjadi karena penggunaan energi yang berlebihan dan faktor-faktor lain yang mulanya sebenarnya berasal dari hati manusia. Orang korupsi itu kan karena hatinya rusak. Sehingga kalau korupsi itu dilakukan oleh mereka yang miskin, itu kan corruption karena ini, karena dia memang tidak punya. Tetapi kalau korupsi itu karena greed, corruption because of the greedy, karena kerakusan manusia, itu nggak ada batasnya. Dan itu yang kemudian menjadi sebab kenapa dunia ini semakin hancur. Dan inilah yang saya kira juga menjadi bagian dari concern kita semuanya, yang itu berkaitan dengan moralitas publik, belum yang berkaitan dengan moralitas formal yang menyangkut tata nilai dan norma-norma yang melekat pada agama. Sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya orang LGBT itu kan sudah tidak lagi merasa dirinya bersalah dan tidak perlu sembunyi-sembunyi dengan LGBT. Yang namanya kelompok pelangi itu kenapa sekarang nyanyi lagu-lagu pelangi-pelangi itu mulai agak ragu-ragu. Karena sudah dipakai oleh kelompok ini. Saya pernah ke Toronto, Kanada. Saya acara di Toronto, kemudian saya di Montreal dan beberapa kota di Kanada itu. Saya tinggal di sebuah hotel dekat Toronto University. Awalnya saya senang lah tinggal di situ kan, kawasan yang enak, kampusnya bagus, dan kotanya juga bagus juga. Toronto itu kota terbesar kedua di Kanada setelah Vancouver. Itu lama-lama saya tidak nyaman, karena kalau saya jalan-jalan ke daerah itu biasanya saya memang menyempatkan diri untuk jalan-jalan lihat itu. Makanya saya bilang kepada Pak Ketua untuk ketika saya di Mamuju ini jangan hanya ceramah dan di hotel saja, saya juga perlu melihat Mamuju itu seperti apa. Mungkin Mamuju di pagi hari, Mamuju di malam hari, atau Mamuju di siang hari begitu. Nah begitu jalan-jalan, ketemulah banyak bendera pelangi-pelangi itu. Waduh, sudah gitu siangnya saya lihat banyak tulisan ditempel di tembok-tembok, di tiang listrik itu kayak gambar-gambar calon di sini.
seperti yang ada juga di phone, ada di tembok, ada gambar calon semua. Kalau di situ gambar-gambarnya itu gambar itu menawarkan misalnya bantuan untuk yang mau kawin sesama jenis, bantuan imigrasi untuk pasangan sama jenis, dan lain-lain. Dan itu sudah tidak terjadi kaleng-kaleng lagi di negara seperti Australia misalnya. Jenis kelamin itu sudah dipasang 3 itu, female, female, and others. Kalau sudah others itu berarti ya itu. Bahkan toilet pun sudah ada toilet yang tidak pakai gambar laki-laki perempuan, ada toilet umum, toilet for others itu. Walaupun kadang-kadang membingungkan juga ya kalau masuk gimana. Saya pernah diskusi dengan seorang yang masuk dia LGBT. Kemudian di LGBT itu dia laki-laki secara genital dia laki-laki, tapi di pasangan itu dia sebagai perempuannya. Terus dalam diskusi itu ada peserta yang tanya cerdas, Bung X itu namanya Bung X itu. Kalau Anda masuk toilet, Anda masuk toilet laki-laki atau perempuan? Dia jawab, ya laki lah mas. Tapi di pasangan itu dia sebagai perempuan. Nah ini sudah jadi persoalan yang orang tidak lagi malu-malu soal itu. Bahkan ada yang buat presetan ya, presetan LGBT itu presetannya laki ganteng bini 3. Itu presetan, tapi nggak benar. Karena kalau mau bini 3 nggak perlu ganteng, yang penting berani dan ada yang mampu aja. Tapi ini tidak untuk IPM ya, IPM ILM. Tapi soal ini serius dan lain-lain. Dan beberapa negara itu juga misalnya sudah membolehkan, misalnya orang kalau kawin sama jenis sudah lama, Belanda dan beberapa negara sudah seperti itu. Indonesia belum. Nah, ini sesuatu yang morally, secara moral itu problematik. Kemudian yang ketiga adalah krisis ekonomi. Ekonomi krisis. Jadi dunia sekarang mengalami krisis yang serius secara ekonomi. Kemiskinan itu ada di mana-mana. Dan hampir dunia ini mengalami resesi. Dan kalau dunia mengalami resesi, imbasnya itu luar biasa. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, negara-negara seperti Eropa yang bergabung dalam Uni Eropa itu, sekarang kan ke Eropanya itu, ke Uni Eropeanya itu sudah mulai melemah. Karena banyak negara kuat yang sebelumnya menjadi backbone dari Uni Eropa itu mulai pegang-pegang. Jerman misalnya itu sekarang mulai pegang-pegang dengan banyaknya negara anggota Uni Eropa yang memang secara ekonomi itu sangat bergantung pada Jerman. Bulan Oktober yang lalu saya ke Berlin. Ini juga barat tadi kan. Berlin itu kan bekasnya Jerman Timur ya, juga gabung dengan Jerman Barat. Itu banyak sekali pengungsi di dekatnya tembok Berlin itu dari negara-negara Eropa Timur yang memang secara ekonomi tidak baik-baik saja, dan semakin bertambah pengungsi itu dengan masuknya para pengungsi dari Ukraina sebagai akibat dari perang Uni Soviet dan Ukraina. Uni Soviet waktu itu mengatakan perang selesai dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan. Sekarang sudah berbulan-bulan, bahkan sudah mungkin hampir 1 tahun. Perang itu belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Perang di Gaza antara Israel dan Palestina itu, awalnya kan Israel merencanakan no more than 3 weeks, gak lebih dari 3 minggu. Sekarang sudah lebih dari 3 bulan, perang juga belum ada tanda-tanda selesai. Bahkan perang semakin meluas di wilayah di luar Gaza. Beberapa serangan Israel sudah ditujukan ke Beirut, ke Lebanon dan beberapa negara sekitarnya. Dan ini bisa menjadi pemicu krisis ekonomi yang semakin luas. Belum lagi krisis ekonomi yang timbul karena konflik politik di banyak negara yang membebani negara yang lain. Pengungsi dari Timur Tengah dan yang agak membuat kita ini harus bekerja keras adalah pengungsi dari Rohingya, itu membuat kita juga semakin terbebani. UNHCR itu sudah tidak punya uang karena terlalu banyak pengungsi. Nah, Indonesia juga bingung. Kasus Rohingya itu Indonesia dalam posisi yang memang tidak mudah.
Tidak mudahnya yang saya tahu karena dua hal saja. Yang pertama, pengungsi itu terus bertambah. Sudah lebih dari 12.000 pengungsi Rohingya yang masuk ke negara kita. Awalnya sementara, ternyata itu lama. Dan mereka ini kan statusnya kan tidak jelas. Apakah mereka itu pengungsi ataukah mereka itu imigran gelap. Ini dua hal yang berbeda. Karena kriteria pengungsi itu jelas. Mereka adalah korban perang dan memang mereka lari karena menyelamatkan diri. Sementara pemerintah Myanmar tidak pernah mengakui mereka berperang. Dan orang-orang Rohingya itu juga stateless people. Orang yang tidak punya kewarganegaraan karena tidak diakui sebagai warga negara Myanmar maupun warga negara Bangladesh. Secara rasial, orang Rohingya itu keturunan Bangladesh yang bermigrasi ke Myanmar, tapi tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Ini Prof. Yudan sebagai mantan Dirjen Dukcapil paling tahu soal ini. Soal status kewarganegaraan itu bukan persoalan yang sederhana. Karena ketika negara Indonesia harus membantu, reasoningnya apa? Dan problem yang kedua, Indonesia itu tidak negara yang menandatangani pengungsi, sehingga tidak ada kewajiban politik bagi bangsa Indonesia untuk membantu itu. Kalau kira-kira ada ibu anggota dewan, kalau dibantu itu pagunya tidak ada. Kalau nggak ada pagunya, nah itu jadi masalah. Nah, mau membantu secara kemanusiaan, rakyatnya juga sama-sama nggak punya. Nah, untuk diri sendiri saja juga sudah berat. Ini dia bertahun-tahun. Kan sudah setahun lebih pengungsi Rohingya itu, makanya rakyat aja mulai marah. Kalau